Terkadang, hantu bukan datang dari alam lain, tapi dari luka yang terlalu dalam dan tak pernah disembuhkan. Ini kisah tentang Ardan, anak SMP pendiam yang selalu duduk di bangku belakang. Ia tak pernah bicara banyak, tak pernah mengeluh. Tapi di balik diamnya, ada duka yang membuatnya perlahan mati, bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. "Ngapain lo, cupu? Sini, minum air WC ini." Suara itu masih bergema di dinding sekolah tua itu, bahkan setelah tubuh Ardan dibawa pergi dalam peti kayu. Tapi, tak semua jiwa bisa pergi begitu saja. Karena beberapa luka, lebih memilih untuk tetap tinggal dan menuntut balas. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu cuaca mendung. Langit abu-abu seolah ikut menyembunyikan duka yang belum selesai. Di sebuah sekolah negeri yang bangunannya sudah mulai rapuh, hari pertama semester baru dimulai. Seorang murid pindahan, Reza, masuk ke kelas 9B. Ia duduk di kursi paling depan, tapi dari awal, matanya terus tertarik ke satu titik, bangku paling belakang di pojok ruangan. Bangku itu kosong. Tapi entah kenapa, terasa seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana. Menunduk. Menatapnya. Diam. Tapi penuh tekanan. Reza menoleh ke teman sebangkunya, Dira. "Bangku belakang itu kosong ya?" tanya Reza pelan. Dira langsung menoleh cepat, wajahnya berubah tegang. "Iya, jangan banyak nanya deh. Duduk aja." "Tapi, tadi aku lihat kayak ada yang duduk." "Gak ada siapa-siapa di situ," seru Dira cepat. Suaranya gemetar. Suasana kelas mendadak dingin. Angin tak tahu dari mana menyapu pelan ke leher Reza. Ia menggigil. Dan saat ia menoleh sekali lagi ke bangku belakang, ada buku tulis tua di atas meja. Kumel. Terlilit karet. Tapi jelas tertulis nama di sampul depannya. Ardan Ramadan, kelas 9B, tapi, bukankah Ardan itu anak yang katanya sudah meninggal tahun lalu? Lalu, kenapa bukunya muncul hari ini? Pagi berikutnya, suasana kelas 9B terasa janggal. Meskipun matahari mulai bersinar cerah, ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Reza masih belum bisa melupakan buku dengan nama Ardan Ramadan di bangku belakang. Tapi saat ia tanya ke guru maupun teman-teman, semuanya diam. Bahkan wali kelas mereka, Bu Rina, seperti menghindari topik itu. Hari Senin, seperti biasa, Bu Rina mengambil absen murid. Ari hadir. Dira hadir. Reza hadir. Ardan Ramadan, suasana kelas seketika hening. Semua menoleh ke Bu Rina dengan wajah tegang. Tangannya sendiri gemetar saat membaca nama itu, seolah lidahnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. "Maaf, salah sebut." "Itu nama lama," ucap Bu Rina, buru-buru menghapus namanya dari daftar. Tapi Reza memperhatikan satu hal. Buku absen itu, halaman tempat nama Ardan tertulis tampak baru. Kertasnya lebih putih, seperti baru dicetak hari ini. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ketika Reza menengok ke bangku belakang. Kursi yang kemarin kosong, kini bergeser sedikit ke belakang, seolah baru saja diduduki. Di sekolah itu, ada satu tempat yang sudah lama dijauhi murid-murid. Toilet lantai 3. Bukan hanya karena letaknya jauh dan gelap, tapi karena sejak kejadian Ardan tahun lalu, ruangan itu dikunci rapat. Tapi hari itu,
Reza sedang naik ke lantai 3 mencari ruang OSIS. Saat melewati lorong yang sepi dan berdebu, langkahnya terhenti. Ia mendengar sesuatu. "Ampun, tolong, jangan disiram lagi," suaranya lirih. Seperti tangisan. Seperti suara anak laki-laki. Reza menempelkan telinganya ke pintu toilet yang terkunci. Siapa di dalam? Tak ada jawaban. Tapi air keran mengalir sendiri dari dalam. Suara guyuran terus berbunyi. Lalu, plak! Suara tamparan keras menggema, membuat Reza mundur. Dan dari bawah celah pintu, mengalir air keruh bercampur merah. Seperti darah yang sudah lama membeku. Bau amis menyengat. Ketika Reza hendak lari, sebuah suara menggema tepat di belakang telinganya. "Mereka siram aku pakai air WC tiap hari, sampai aku berhenti bernafas." Reza menoleh cepat. Tapi lorong itu kosong. Hanya dingin dan bisikan dendam yang menggantung di udara. Hari itu kelas 9B sedang ulangan harian. Semua murid sibuk mengisi lembar jawaban. Suasana kelas tegang, hanya suara gesekan pensil dan detik jam dinding yang terdengar. Reza, yang duduk di bangku tengah, tiba-tiba merasa aneh. Meja depannya dingin, bahkan berembun. Padahal jendela tertutup rapat. Ketika waktu hampir habis, Bu Rina mulai mengumpulkan lembar ujian. Tapi saat ia menghitung, ia mengernyit. "Kok jumlahnya lebih 1 ya?" Semua murid saling berpandangan. Tak ada yang merasa mengumpulkan 2 kali. Bu Rina melihat satu lembar jawaban yang berbeda dari yang lain. Kertasnya kuning kecoklatan, seperti sudah lama disimpan. Tulisan tangan di situ rapi, tapi usang, seperti ditulis dengan pensil murid SD bertahun lalu. Dan di pojok kanan atas, tertulis nama, Ardan Ramadan 9B. Bu Rina langsung menjatuhkan kertas itu. Tangannya gemetar. Tapi itu belum apa-apa. Karena tiba-tiba, darah merembes dari tengah lembar jawaban. Menetes ke lantai. Membentuk kata samar-samar, "Aku masih di sini, Bu." Beberapa murid menjerit. Dira bahkan pingsan. Dan Reza hanya bisa menatap ke bangku belakang di sana. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas seorang anak laki-laki duduk diam. Seragamnya basah. Wajahnya lebam. Matanya kosong. Tapi, ia tersenyum padanya. Hari Jumat, suasana sekolah mulai tak terkendali. Banyak murid yang mengeluh sakit kepala, guru-guru kehilangan konsentrasi, dan suasana kelas 9B makin mencekam. Pagi itu, Reza membuka ponsel saat jam kosong. Tapi yang terpampang di layar membuat napasnya tercekat. Sebuah video muncul otomatis dari galeri, padahal ia tidak pernah mengunduhnya. Di dalam video itu, terlihat seorang anak laki-laki kurus, sedang dipukuli 5 anak lain. Kepalanya ditekan ke dalam kloset. Tangisnya tersumbat, suaranya serak. Dan di akhir video, terdengar suara lirih, "Aku janji gak bakal ngadu asal kalian berhenti." Reza menutup ponselnya, gemetar. Tapi saat menoleh ke belakang, teman-teman sekelasnya juga membuka HP mereka, dan ekspresi mereka berubah ngeri. Video yang sama muncul di HP semua murid kelas 9B. Bahkan muncul juga di ruang guru. Dan yang paling mengejutkan, video itu direkam dari sudut yang tak mungkin ada orang di sana. Dari atas langit-langit, seolah diambil dari mata seseorang yang menggantung di langit-langit toilet. Bu Rina jatuh terduduk saat melihatnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Itu video yang sudah kami hapus, itu tak seharusnya ada lagi." Tapi suara lirih muncul dari speaker kelas,
tanpa ada yang menyalahkan apapun. Kalian bisa hapus videonya, tapi tidak rasa sakitku. Namanya Aldi. Anak paling berisik di kelas. Dulu, dia adalah bagian dari geng yang sering ngerjain Ardan. Tapi sekarang, dia jadi pendiam. Selalu melamun. Dan matanya, seperti tak pernah benar-benar terjaga. 3 hari berturut-turut, Aldi tidak masuk sekolah. Kata ibunya, dia sering mengigau tengah malam sambil memeluk udara kosong, seolah ada seseorang yang sedang tidur di sebelahnya. Malam itu, Aldi bermimpi lagi. Ia berada di sebuah kamar gelap, lembab, dan sempit. Di ranjang kecil itu, ia tidur berdampingan dengan seorang anak laki-laki yang memeluknya erat. Wajahnya babak belur. Matanya lebam, tapi tersenyum lebar. "Kamu gak sendirian kok, Di. Sekarang gantian aku yang temani kamu." Aldi mencoba bangun, tapi tak bisa. Tubuhnya seolah dibekukan oleh rasa dingin yang tak berasal dari dunia ini. Keesokan paginya, ibunya menjerit histeris. Di tangan kanan Aldi, ada bekas lilitan tangan kecil berwarna biru kehitaman, seperti tangan yang sudah lama membusuk. Dan di dinding kamar, tertulis dengan kapur merah, "Akhirnya, aku punya teman sebangku." Ketika Aldi kembali ke sekolah seminggu kemudian, ia hanya duduk, mematung, dan menolak berbicara. Tapi yang lebih mengerikan, setiap kali guru masuk kelas dan menatap bangku Aldi, mereka melihat 2 sosok duduk berdampingan. Satu hidup. Satunya tak lagi bernafas. Hari itu, matahari bersinar terang. Langit biru. Tidak ada awan sama sekali. Hari yang cerah, tapi tidak untuk murid-murid kelas 9B. Upacara hari Senin dimulai seperti biasa. Semua siswa berdiri di lapangan dengan tertib. Suara kepala sekolah terdengar menggelegar lewat mikrofon. Tapi Dira, diam-diam memperhatikan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di barisan paling belakang, berdiri seorang anak laki-laki. Seragamnya kusut. Rambutnya basah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi wajahnya tak asing. Itu wajah yang pernah muncul di layar HP-nya. Wajah yang pernah duduk di bangku belakang kelas. Itu Ardan. Dira menarik lengan Reza pelan, berbisik, "Lihat deh, anak itu siapa?" Reza menatap ke belakang. Ia melihat yang sama. Semua anak berdiri menghadap bendera, bayangan mereka jatuh ke kiri. Semua, kecuali satu. Anak itu berdiri lurus. Tegak. Tapi tidak memiliki bayangan. Seperti tidak ada cahaya yang bisa menyentuhnya. Ketika bendera dinaikkan, anak itu perlahan menoleh, menatap Reza dan Dira. Senyumnya datar. Tapi matanya merah. Dan tiba-tiba, speaker lapangan berdesi sendiri. Suara itu muncul lagi. "Dulu aku juga berdiri di sini. Tapi mereka dorong aku jatuh ke selokan, mereka tertawa, waktu aku gak bangun-bangun." Semua siswa kini menoleh ke belakang, dan anak itu sudah tak ada. Tapi bau anyir tiba-tiba menyebar di tengah lapangan. Dan dari tanah, uap dingin tipis perlahan keluar, seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang masih tertanam di bawah sana. Bu Rina. Guru wali kelas 9B. Orang yang dikenal sabar dan lembut. Tapi ada satu hal yang hanya ia tahu. Ia adalah satu-satunya guru yang melihat Ardan disiksa tapi memilih diam, karena pelakunya adalah anak-anak, anak pejabat sekolah. Malam itu, saat rapat guru, Bu Rina tiba-tiba berdiri dari kursinya.
Wajahnya pucat. Matanya menatap kosong ke langit-langit ruang guru. "Maaf ya, Dan, Ibu nggak bisa bantu kamu waktu itu." Semua guru terdiam. Kepala sekolah mencoba menghampiri, tapi Bu Rina justru tertawa kecil, lalu menangis, lalu tertawa lagi, dalam satu tarikan nafas yang tak wajar. "Mereka buang sepatumu ke WC. Mereka dorong kamu pakai bangku. Mereka suruh kamu telanjang. Dan Ibu lihat itu semua." Tiba-tiba, lampu ruangan mati dan saat menyala kembali, di belakang Bu Rina, tampak pantulan wajah Ardan di kaca lemari alat tulis. Matanya menatap lurus, penuh luka. Bu Rina menjerit. Tubuhnya kejang. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat guru lain mencoba menolong, ia membuka mulutnya dan berkata pelan, "Dia belum selesai." Hari itu, salah satu murid kelas 9B, Saka, mengeluh pusing dan gemetar. Guru menyuruhnya ke UKS. Tapi saat dibaringkan di atas ranjang, ia malah terus memeluk bantal dengan erat, seolah sedang menahan seseorang agar tidak pergi. Petugas UKS, Bu Erna, melihat keanehan itu. "Dek, kamu kenapa peluk-peluk bantal begitu?" Saka hanya tersenyum. Tapi bukan senyum anak sakit. Itu senyum yang aneh. Terlalu tenang. Terlalu kosong. "Dia tidur di sini, Bu, bareng aku semalam. Badannya dingin, tapi dia nggak mau pergi." Bu Erna mundur perlahan. Tapi belum sempat ia memanggil guru, Saka berteriak histeris, lalu kesurupan. Tubuhnya menegang, lalu terdengar suara berat keluar dari mulutnya. "Mereka bilang aku bau. Jadi aku tidur di UKS sendiri. Tiap hari, sampai suatu malam, mereka ngunci aku dari luar, dan aku demam tinggi, sendirian." Ranjang UKS tempat Saka berbaring tiba-tiba basah. Tapi bukan air biasa. Kasurnya becek seperti dibanjiri air bekas pel, bercampur lumpur dan darah beku. Dan di bawah bantal Saka, ditemukan sebuah name tag. Ardan Ramadan 9B, padahal UKS sudah dibersihkan total setelah kejadian kematian Ardan tahun lalu. Tapi mungkin, kamar itu memang bukan untuk sembuh, melainkan untuk mengingat siapa yang dulu pernah ditinggalkan. Hari itu langit turun hujan. Deras. Seolah langit ikut berkabung. Tapi bukan karena kematian, melainkan balas dendam yang tak bisa dibendung lagi. Satu persatu dari 5 pelaku bullying Ardan mulai jatuh sakit. Anehnya, tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Mereka mengigau. Selalu menyebut nama yang sama. "Maaf, Ardan, jangan siram lagi. Aku sesak." Salah satu dari mereka ditemukan terkunci dalam kamar mandi rumahnya, menggigil, tubuhnya pucat, dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Sementara itu, Reza bermimpi aneh malam itu. Ia berada di gerbang sekolah. Di sana, Ardan berdiri, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya bersih. Tak ada luka. Tapi matanya masih menyimpan kepedihan. "Makasih ya, udah dengerin aku. Tapi aku nggak bisa pergi sendirian." Reza bertanya dengan gemetar, "Maksud kamu, apa?" Ardan menunduk. "Mereka harus ikut. Biar mereka ngerasain, rasanya dibuang." Dan dari belakang tubuh Ardan, muncul bayangan-bayangan lain, 5 sosok yang menggeliat dalam kegelapan. Wajah-wajah familiar. Mereka yang dulu tertawa, kini menjerit dalam ketakutan. Keesokan harinya, berita beredar.
5 siswa sekolah ditemukan tak sadarkan diri di 5 tempat berbeda. Semua dalam kondisi basah kuyup, seperti habis dicelupkan ke dalam bak mandi yang dingin dan penuh luka. Sementara Ardan, bangkunya di kelas 9B tetap kosong. Tapi setiap pagi, kursinya selalu sedikit bergeser. Buku catatannya tetap di sana. Dan di hari terakhir semester, di papan tulis belakang kelas, tertulis, "Terima kasih. Sekarang, aku tenang." Pesan moral dari cerita ini adalah, cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang diamnya orang baik saat kejahatan terjadi. Tentang luka yang tak terlihat, tapi membekas seumur hidup. Jangan biarkan ada, Ardan, lain di dunia nyata. Kalau kamu melihat seseorang dibuli, jangan diam. Suara kamu bisa menyelamatkan jiwa. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.